Oke, pemirsa, kita lanjutkan bagaimana kita membahas kebijakan-kebijakan dan praktik di lapangan dari Gubernur DKI Jakarta. Tadi kita sudah lihat beberapa informasi dan tayangan cukup menarik, dan satu hal yang ingin saya bahas lagi dengan Anda, silakan hubungi kami ke 02151551111. Saya lanjutkan dengan Pak Yayat. Pak Yayat, tadi juga yang informasi kedua yang tak kalah menarik, makam Mbah Priok Koja Tanjung Priok. Itu satu hal yang sangat masih saya ingat, itu bagaimana kejadian pilu itu bisa konyol serasa ya. Nah, apakah dari gambaran tadi kita bisa lihat masih ada sikap antipati dari masyarakat setempat terhadap Pemda, mengingat kejadian itu bagaimana terjadi. Mereka merasa diinjak-injak makam yang sangat sakral itu kan. Nah, toh tadi juga kita lihat bagaimana gubernur mencoba datang tapi makam nggak dibuka oleh kuncen ya. Nah, itu masih menandakan antisipasi nggak? Jadi begini, secara sosiologis dan antropologis dulu ya. Apa makna simbol Mbah Priok itu? Mbah Priok itu adalah penanda. Penanda apa? Mungkin sebagai simbol, ikon kota, dan sejarah. Jadi memori. Jadi kalau Mbah Priok itu terganggu atau dilecehkan atau diotak-atik, ini bisa membangunkan memori lama masyarakat tentang sejarah itu. Nah, sekarang kan Mbah Priok mungkin sesuatu yang dikultuskan lah untuk sebagian masyarakat itu. Dia diposisikan sebagai sebuah simbol dari nilai dan kepercayaan. Jadi dia mempunyai kekuatan secara dorongan spiritualnya di dalamnya itu. Nah, sekarang ada apa di balik kunjungan ke Mbah Priok itu? Apakah ada rencana-rencana lain? Nah, mungkin di sinilah yang ingin didialogkan. Pak Jokowi mengatakan tadi, saya datang untuk bersilaturahmi. Emang nggak boleh bersilaturahmi? Itu kan membuka ruang bahwa saya datang dengan niat positif. Nah, sekarang kalau terkunci mungkin tidak terjadwal. Ya, kita positifnya saja lah kan. Tidak usah punya bayangan-bayangan lain. Nah, pertanyaan, apakah dengan kunjungan itu ada rencana-rencana besar di balik itu? Misalnya pengembangan pelabuhan. Sekarang diakui pelabuhan sudah semakin padat. Jalannya sudah semakin susah. Rencana pembangunan jalan tol ke pelabuhan. Jadi mungkin ada simbol bagian dari sejarah pertumbuhan kota, sejarah bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Jakarta itu yang berada dalam posisi yang sangat strategis. Inilah yang menjadi sebuah bahan perdebatan. Apakah dia dipertahankan, apakah dia akan dipindahkan? Inilah menurut kita yang menarik. Jadi kalau saya tadi juga memperbandingkan dengan kunjungan yang dilakukan ke rumah-rumah susun, itu ibaratnya kalau ingat Sultan Hamengkubuwono ke-9, dia mengatakan tahta untuk rakyat. Nah, kekuasaan ini dikembalikan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi dengan silaturahmi yang lebih banyak dilakukan pada tingkat di level masyarakat strata bawah ini, sebetulnya itu kan membangun trust building. Mungkin persoalan di level atas selama ini sudah terlalu dekat. Nah, di tingkat bawah ini dengan komunitas-komunitas masyarakat yang memang punya posisi sejarah sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Jakarta. Jadi selama ini pendekatan-pendekatannya mungkin pendekatan pada aspek struktural, kebijakan, aturan. Anda harus begini, harus masyarakat diatur, tapi masyarakat tidak pernah disentuh dengan cara pendekatan sistem nilai mereka. Saya punya keyakinan seperti ini. Nah, dari sisi pentingan paradigma ekonomi, wah ini mengganggu. Nah, itulah yang harusnya diperbaiki dengan silaturahmi seperti ini. Gitu. Oke, pendekatan yang sangat humanis tentunya digemari, ya kan, dan syukur-syukur bisa berespon positif. Nah, tapi apakah struktural, garis miring, aturan, infrastruktur, birokrasi itu bisa mendukung terus? Nah, tadi kita dengar, 41 atau berapa tadi angkanya, saya kunci di situ karena saya akan kasih TV lagi. Mudah untuk mengucapkannya, tapi di belakang bisa nggak ngikutin? Nah, yang menarik sekarang ini, kekuatan dari birokrasi Jakarta dengan langkah-langkah gubernur seperti ini adalah memetakan visi misi gubernur itu sebetulnya untuk Jakarta apa sih? Kemudian dia baca lagi, dia bongkar lagi peraturan-peraturan yang ada sekarang. Apakah peraturan sekarang itu menghambat langkah-langkah gubernur atau tidak? Kalau menghambat dirubah lah peraturan. Peraturannya dirubah, peraturan boleh dirubah. Jangan takut untuk merubah peraturan. Oke, kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Ini Bapak Nursan. Pak Nursan dari? Dari Cengkareng. Silakan Pak Nursan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, begini Pak. Saya nih ya warga Cengkareng. Tindakan persuasif Pak Jokowi ini akan mengundang kecemburuan sama orang-orang yang orang yang baik-baik yang ngontrak bertahun-tahun di perkampungan, Pak.
Soalnya yang sekarang diperhatiin ini orang yang ngejarah tanah yang bukan miliknya. Oke. Terus lalu kasih rumah susun, dimanjakan. Tapi orang-orang yang ngontrak yang susah itu banyak di perkampungan-perkampungan. Tapi itu kan belum terjamah gitu Pak. Banyak yang bertahun-tahun di perkampungan dia memakai duit sendiri, ngontrak setiap bulan. Baik, Pak Nursan, sudah kami terima poinnya. Terima kasih banyak Pak Nursan masukannya. Jadi yang seperti kita bahas di awal tadi, jadi mungkin jangan-jangan lebih banyak illegal dwellernya, mereka yang sebenarnya tidak berhak untuk menempati lahan tersebut, kok mereka pula dipindahkan ke rusun. Ya, ini memang ada persoalan eksklusi ya. Artinya ada orang merasa, wah hanya satu kelompok saja yang diperhatikan. Kalau ada suara dari masyarakat ini juga harus diperhatikan. Yang pertanyaannya, kemana dilaporkan? Nah, ini kan harus masuk agenda gubernur. Kemudian dari agenda gubernur ini masuk tidak ke rencana-rencana program yang dibuat oleh pemerintah DKI dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi pertanyaannya, memang program ini menarik ya kan, artinya mengunjungi ke bawah. Pasti ada orang yang cemburu lah kan, itu di mana-mana wajar lah kita temukan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kekurangan dari kebijakan yang dilakukan gubernur itu kan harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Ya, jadi dengan adanya masukan dari warga ini, bagaimana backup sistem yang dibangun oleh Pak Gubernur ini bisa membantu mereka yang juga tidak terperhatikan. Toh secara pribadi atau personal dulu mereka memilih Pak Jokowi juga misalnya kan. Aspirasi mereka juga harus didengar. Jadi ini persoalan inklusi yang harus kita coba lebih dorong lagi supaya apa? Tidak ada bentuk-bentuk kecemburuan sosial. Wajarlah. Jadi melalui media orang melihat, wah kenapa yang di sana aja yang diperhatikan, saya tidak terperhatikan. Mungkin dari skala prioritas juga Pak Yayat, kalau dilihat kan mungkin apa yang dilakukan Jokowi sekarang saat ini adalah memang menjadi duri dalam sepatu di kemarin-kemarin ini, ya kan? Nah, jadi saya setuju. Pertama, mungkin mereka yang ada ini selama ini mungkin berada pada wilayah rawan bencana, banjir. Ada program-program normalisasi yang tidak tuntas seperti atau perbaikan revitalisasi di sekitar Waduk Pluit, ya kan? Sekarang itu diprioritaskan karena Waduk Pluit harus diselamatkan nih, karena dia merupakan retention pond untuk menampung air dari wilayah sekitarnya. Bagaimana supaya program-program perbaikan Waduk Pluit ini bisa berjalan? Orangnya dulu harus dipindahkan. Nah itu mungkin pertama. Yang kedua, pembangunan jalan. Jakarta udah macet, jalan nggak bisa nambah-nambah. Apa penyebabnya? Diketahui. Nah selama ini orang tidak berani datang menghadapi masalah. Karena tidak nyaman berhadapan dengan masalah. Apalagi masalah-masalah kesejahteraan masyarakat. Orang tidak punya, tidak terlayani, tidak terperhatikan. Ini kan orang yang selama ini tidak pernah disorot. Nah sekarang begitu dibuka ruang seperti ini kan otomatis menarik. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka bertahan di situ? Karena nggak punya pilihan. Nah sekarang begitu dikasih pilihan bahwa Anda sebetulnya punya hak untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Cuman yang menjadi pertanyaannya, supply dan demand-nya tidak seimbang. Rumah susun yang ada belum mampu menampung mereka yang selama ini memang membutuhkan. Oke, itu sangat menarik tuh, akan saya kembangkan lagi nanti. Tapi kita break, dan sebelum break kita saksikan lagi satu informasi mengenai gerakan-gerakan Jokowi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenuhi undangan syukuran hari ulang tahun ke-61 Kopassus di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Jokowi tiba di lokasi ketika acara telah dimulai. Dalam acara ulang tahun Kopassus, Danjen Kopassus Maijen TNI Agus Sutomo, Kopassus akan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membersihkan Kali Ciliwung dari hulu hingga hilir. Acara syukuran HUT Kopassus ke-61 ini dihadiri Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo dan para sesepuh Kopassus seperti Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan, dan Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono. Acara ini juga diramaikan dengan pertunjukan bela diri merpati putih dari anggota Kopassus. Yang pertama, saya sangat bangga sekali terhadap Kopassus. Bangga, dan saya bangga benar. Yang pertama karena Kopassus ini masuk dalam 3 besar satuan khusus terbaik di dunia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, setelah tadi melihat
dari atraksi di panggung, jadi juga menambah kebanggaan saya bahwa memang bukan sebuah hal yang direka-reka, tetapi memang kalau masuk 3 besar saya kira saya nggak kaget kalau tadi Merpati Putih dengan latihan-latihan bisa melakukan hal yang di luar normal kita itu bisa melakukan seperti itu. Kerjasama melawan sampah di Kali Ciliwung. Kita punya mimpi Kali Ciliwung ke depan bisa menjadi tempat wisata. Bukan untuk RI 1, RI 2 Pak ya? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Mulainya dari mana Pak? Mulainya dari hulunya Cijantung sampai nanti hilir Jakarta. Habis itu Pak Jokowi akan kerjasama lintas sektoral dengan Pemda terkait dalam ini Pemda Bogor, kemudian Tangerang, sehingga ke depan Kali Ciliwung ini betul-betul menjadi idaman masyarakat Jakarta dan masyarakat negeri. Ade Chandra, Daniel, JAK TV.